satu. Tes 1 2. Satu, ya. 1 1. Satu dua satu. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Bontang di mana kali kami OPD menyampaikan informasi tentang COVID dan narasumber kita seperti Kepala Dinas Bahaudi dan dinampingi dengan Divisi Surveillance Kepala Seksi Surveillance Imunisasi dan Wabah Bencana Pak Adi Permana, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak menyampaikan perkembangan status COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, saya hormati warga masyarakat, hormati teman-teman, bahwa pada hari ini kembali kami dari perkembangan terkait dengan COVID-19 di Bontang. Bahwasanya kami dari tim gugus telah menerima beberapa hasil yang terkonfirmasi positif. Kami bagi dua ya. Kami bagi dua. Nah, yang satunya terkait dengan klaster perusahaan, dan saya tegaskan bahwa klaster sini adalah klaster PKT. Ya teman-teman, klaster PKT. Baik, klaster PKT ini itu awalnya imported case, melakukan perjalanan dari luar daerah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, apabila Bapak Ibu keluar daerah harus benar-benar berhati-hati di jalan. Kalau perlu pakai sarung tangan, ya, pesawat selama dalam perjalanan. Jangan menyentuh barang-barang yang bukan miliknya. Kalau mau pasang safety belt, pakai tisu. Kalau tidak sarung tangan, upaya-upaya untuk menghindari
paparan virus Bagian pertama, gugus tugas telah menerima 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan selanjutnya disebut kasus 36 BTG dan kasus 37 BTG. Keduanya merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Balikpapan. Ada 1 rumah di Balikpapan yang terkonfirmasi positif. Data terkait bahwa kasus 36 BTG laki-laki umur 20 tahun. Riwayat yang bersangkutan bahwa pada tanggal 25 Juli kasus 36 BTG mengikuti latihan cara di Balikpapan selama 7 hari. Pada tanggal 30 Juli kasus 36 BTG melakukan rapid di Balikpapan dengan hasilnya non reaktif. Pada tanggal 2 Agustus kasus 36 BTG pulang ke Padang bersama dengan kasus 32 BTG, 37 BTG bersama dengan 3 orang lainnya. Pada tanggal 3 Agustus, lakukan pemeriksaan swab secara mandiri di rumah sakit PKT. Dan tanggal 6 Agustus, kasus 6 BTG mengunjungi teman yang kontak dengan 6 orang. Selama kontak itu tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Antara tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus, selama menunggu hasil swab, kasus 36 BTG aktif olahraga di lapangan selesai berita, Pandang, setiap pagi dan sore hari. Lalu menggunakan masker setiap keluar rumah, namun selama olahraga tidak yakin masker selalu terpasang. Pada tanggal 8 Agustus, kasus 36 BTG selama kontak itu tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Pada tanggal 9 Agustus, pemeriksaan swab keluar dengan hasil terkonfirmasi positif. Kemarin hasilnya keluar. Pada hari ini 10 Agustus yang bersangkutan atau kasus 36 BTG sudah dirawat di RSUD Pamukkara. Kondisi umum baik, tracing kontak masih terus dilakukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test pada 6 orang teman yang bertemu di tanggal 6 Agustus kemarin dan 1 orang teman yang bertemu pada tanggal 8 Agustus dengan hasil non negatif. Selanjutnya dilakukan swab terhadap 7 orang tersebut serta 3 orang lainnya dalam kendaraan ketika pulang ke Bengkak. Pada kasus 36 BTG berjenis kelamin laki-laki umur 18 tahun, hampir sama ceritanya tadi kasus 36 BTG. Saat ini juga yang bersangkutan sudah dirawat di kondisi umum bagus. Sudah dilakukan tracing kontak juga terkait dengan kasus 37 ini. Teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke klaster PKT. Bahwa klaster PKT ini berawal pada saat BTG 29 pulang ke Bontang. Terkonfirmasi positif. Kemudian kasus 26 BTG kontak kasus 29 BTG kontak dengan 30 dan 31.
Kemudian kasus 31 tetangga dengan kasus darat. Kasus BTG 30 tetangga dengan BTG 32. Mana BTG 32 adalah suami istri dengan BTG 35. Dari BTG 32 menularkan kepada 11 orang. 11 orang yaitu BTG 33, BTG 34, kemudian kasus BTG 39 sampai 46. 47. Ya ada saya ulangi bahwa BTG 32 menularkan kepada 11 teman. Kasus BTG 33 sudah kita rilis kemarin. 4, kemudian ditambah dengan 9 hari ini. Ya, kasus 39 sampai kasus 47. Kemudian kasus 47 itu menularkan lagi kepada 10 orang temannya. Saat ini tracing masih terus dilakukan dan sudah dilakukan pemeriksaan swab sebanyak 1.146 hasilnya. Kemudian untuk masing-masing yang hasil dari kasus BTG 32 ada 11 orang ini, itu kami masih melakukan tracing lagi. Jadi dari penularan 11 orang, kemudian yang kasus ke 10 orang, kami masih lakukan tracing terus. Jadi sampai BTG 57 kami masih melakukan penelusuran. Jadi sampai saat ini sudah terkonfirmasi 57 dan masih banyak kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan besok atau dan seterusnya tidak ada lagi. Ya itu harapan kita. Mudah-mudahan cukup sampai di sini. Tapi kalaupun ada, kami akan tetap komitmen untuk menyampaikan kepada masyarakat Bontang kondisi terupdate terkait dengan perkembangan COVID di Kota Bontang. Kemudian kasus-kasus klaster PKT ini itu ada 2 masjid. Ya ada 2 masjid, satu Al-Furqan di BTN dan satu masjid di BSD Fatur Khair. Nah bagi Bapak Ibu yang pernah sholat di sana, ya mohon untuk kooperatif secara sukarela melapor supaya bisa melakukan rapid atau kita lakukan tracing kontak. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau diklarifikasi. Makasih. Demikian rekan-rekan, Pak silakan kami kasih jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, saya mau memperjelas. Jadi total klaster PKT itu ada berapa? Terus mungkin ya itu juga Bu. Dan juga apakah ini adalah, maksudnya kan PKT kan cukup gencar melakukan swab. Apakah itu karena gencar swab makanya hasilnya cukup banyak seperti ini? Kemudian mungkin mau diperjelas dulu Bu. Tadi itu kan 32 menularkan ke 11 orang. Maksudnya itu didetailkan lagi Bu, karena agak tadi Bu, agak rancu saya dengarnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya putus-putus lebih tepatnya. Jadi ini pertanyaannya tidak kurang jelas ya, kurang jelas. Tapi mungkin saya tangkap sedikit ya, bahwa sampai saat ini klaster PKT sudah berjumlah 28 orang. Ya. Nah kemudian adapun tracingnya itu masih berjalan, karena kami juga belum menerima secara lengkap datanya, supaya kami menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati, ya.
hanya kami rilis hari ini, meskipun datanya itu secara lengkap ini, tapi hasil swabnya itu positif, tidak diragukan. Nah, hasil tracing lebih lanjut nanti kami akan sampaikan juga seperti apa hasilnya. Teman-teman, insya Allah sudah berjalan ya, mulai dari semalam sudah berjalan sampai tadi siang baru kembali teman-teman ada di lapangan untuk melakukan tracing. Seperti itu ya. Ya, Bu, yang pertanyaan soal apa PKT, apakah ini maksudnya konsekuensi dari apa tes yang gencar dilakukan sama PKT, makanya angka positif demikian besar, Bu? Itu tadi belum dijawab. Ya, yang 28 orang itu. Ya, ini kami tentu yang paling tahu adalah PKT. Tapi mungkin karena secara kebenaran ada kasus terkonfirmasi. Dengan inisiatif manajemen mereka untuk melakukan swab dan telah dilakukan 1.100 bagian sudah keluar. Sebagian itu ya ini. Kita belum selesai. Halo. silakan. Ya, assalamualaikum. Pak Kadis mau. Halo. Ya, silakan, Mbak. Ya. Pak Kadis, saya mau tanya, mau memastikan aja tadi agak putus-putus suaranya. Hari ini berarti total tambahan kasus 22 ya? Kemudian untuk yang halo? Silakan, Mbak. Ya, kemudian untuk klaster PKT sendiri semuanya ya 28 orang itu, maksud saya untuk yang hari ini apakah semuanya isolasi di rumah sakit atau ada yang isolasi mandiri juga seperti yang kemarin? Atau sudah disiapkan tempat khusus? Terima kasih. Baik, jadi total hari ini yang kami rilis itu ada 22 kasus tambahan, 20 tambahan 20 dari klaster PKT dan 2-nya itu dari klaster ya. Tindak lanjut, kami tadi pagi sudah melakukan Zoom meeting perusahaan PKT. Kemudian ada tindak lanjut ya kasus di PKT. Yang pertama adalah ada memperketat atau pembatasan akses masuk wilayah PKT. Yang pertama, kemudian telusur kontak kasus positif secara masif. Kemudian dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan kombinasi rapid test antigen dengan PCR untuk mempercepat isolasi keluarga yang suspek. Langkah selanjutnya menyiapkan tempat isolasi, tempat karantina maupun safe house. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa mereka sudah siapkan ya ketika ini, jadi ada tempat isolasi, tempat karantina atau safe house. Kemudian mengiris spesimen yang melakukan PCR dalam jumlah yang banyak dan cepat. Nah, kenapa kemarin dikirim ke karena sedang kerod di tim dikirimlah ke saat ini mereka di rumah sakit dan langkah mereka juga menyiapkan tempat sebagai rumah sakit. KT tadi sudah menyiapkan sekitar 20 tempat tidur ya isolasi. Tadi kami sudah ajak juga rumah sakit mereka menyiapkan 20
Hanya tanpa gejala, ya, kita tahu kita menyiapkan tempat rumah sakit darurat ya, bisa di GOR mereka, kemudian lapangan tenis indoor, kemudian lapangan futsal. Nah, mungkin itu ya. Ada clear tadi pertanyaan yang muda media ya. Perawatan kasus beberapa tindak lanjut finding ini. Silakan rekan jurnalis lain, Kaltim Pos. Ya, silakan Kaltim Pos. Halo, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Iya, Pak, saya mau menanyakan, tadi kan ada disebutkan 2 tempat ibadah yang diminta bagi warga yang mengunjungi tempat ibadah tersebut untuk segera menghubungi tim PSC. Pertanyaannya adalah tindakan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengenai tempat ibadah tersebut? Apakah ada upaya tindak lanjut, misalkan penyemprotan disinfektan atau penutupan sementara tempat ibadah tersebut, Pak? Mengingatkan kasus kemarin Puskesmas juga ada tindak lanjut dari Dinas Kesehatan sehingga dilakukan beberapa upaya. Nah, pertanyaannya yaitu, Pak. Terus yang kedua, Pak, untuk tadi dikatakan 1.146 sudah dilakukan swab. Berapa yang sudah keluar hasilnya, Pak, dari 1.146 tersebut? Itu saja mungkin, Pak, lebih dulu. Makasih. Baik. Dengan 2 masjid tadi, mereka sudah duluan ya, mereka ya, jadi mereka sudah masuk ya, lakukan. Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Ya. Halo. Suaranya Pak Kadis. Kedengaran Suaranya nggak, Pak Mas? Kadis, mohon. Putus-putus, Pak, suaranya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi mungkin 2-3 hari sebelum kami diberitahu terkait dengan hasil ini, mereka sudah intervensi duluan. Jadi menutup kedua masjid itu, kita melakukan tracing. Kemudian terkait dengan jumlah kasus yang yang di luar ya, kami tadi ini belum terlalu ini sih, kemarin itu kami dapat informasi itu sekitar 89 yang sudah keluar. Nah, kami belum terima secara lengkap hari ini berapa kasus yang hasil swab yang sudah keluar yang kami terima kemarin itu sekitar 89. Izin, Pak, pertanyaan lanjutan, Pak, terkait tadi dikatakan bahwa 89 sudah keluar. Nah, ini, Pak, apakah proses sampel swab ini dikirimkan ke Kaltim, Pak, Samarinda, atau PKT sendiri langsung ke, kalau kemarin kan Pertamina, Pak, ya, Rumah Sakit Pertamina. Apakah seperti itu? Dan sekarang total untuk sampel swab yang sedang dikirim oleh Dinas Kesehatan berapa, Pak? Selain juga dari klaster PKT. Ya, kalau PKT itu tadi semua yang 1.140 itu mereka kirim secara mandiri ke Jakarta. Sementara kita di sini yang terkait dengan kasus-kasus ya di luar dari klaster PKT 30-an ya kami kirim ke Samarinda. Sudah terjawab tadi terkait. Kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Bontang Pos. Ya, Bontang Pos.
Silakan. Pertanyaan ini tadi sudah diwakili sama Kaltim Pos, Pak. Tadi saya juga mau nanya soal isu kebijakan dari pemerintah Kota Bontang. Kan disinyalir penyebarannya terjadi di rumah ibadah. Maksudnya saya juga mau nanya soal itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kan ini ada kemungkinan sepertinya akan terjadi outbreak di PKT, dan mereka sudah menyiapkan tempat khusus nggak sih Bu untuk isolasi karyawan itu, dan posisinya di mana Bu ya? Ya, baik. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan pertanyaannya dari teman sebelumnya bahwa mereka sudah lakukan langkah-langkah intervensi ya, antisipasi dan penanganan supaya ini tidak meluas. Kalaupun misalnya terjadi outbreak, itu mereka sudah menyiapkan tempat isolasi atau karantina ataupun safe house. Sedangkan di rumah sakit PKT sendiri menyiapkan sekitar 20 bed. Ya. Ya. Sedangkan apabila itu belum mencukupi, mereka juga sudah menyiapkan rumah sakit darurat. Nanti apakah itu nanti tempatnya di GOR atau di lapangan tenis indoor atau di lapangan futsal. Jadi mereka sudah siapkan opsi-opsi. Bu, mungkin tambahan sedikit Bu. Kemudian untuk tim medisnya gimana Bu? Apakah juga ada penambahan? Ya. Untuk sementara tim medis mereka masih cukup ya, kecuali nanti permintaan untuk tambahan tenaga untuk swab. Kita memang masih diperlukan dan lebih masif lagi, dan mereka butuh bantuan dari kami, nanti kami akan siapkan. Kami persilakan rekan. Ya. Ada mungkin akan menyampaikan penguatan kembali terkait kasus yang dan kasus dan nyata adalah hal yang mengancam bisa tidak terkendali apabila masyarakat tidak menjadi sikap. Silakan Pak untuk. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Bontang, Pak, 2 hari ini ada penambahan kasus yang dan telah terjadi transnasional dan ada sudah klaster. Kami pemerintah Kota Bontang kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Tidak ada alasan kita bangga tidak menggunakan masker. Tidak ada alasan kita bangga untuk menjaga jarak. Tidak ada alasan bangga untuk tidak mencuci tangan. Ini saja. Kemudian kalau memang kita butuh keluar, hanya hal-hal yang penting. Ya, kita betul-betul bisa melokalisir supaya transmisi lokal ini tidak berkembang lebih masif. Adalah tugas kita bersama. Nah, kalau ada hal-hal yang terkait dengan gejala dan seterusnya, silakan lapor ke PSC atau ke posko COVID. Mari kita saling bekerja sama, saling peduli. Kalau ada yang tidak pakai masker, silakan ditegur. Bagi teman-teman yang ditegur, jangan marah kalau ditegur. Ini untuk kita semua, untuk keluarga kita di rumah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Yang selama ini telah melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Terima kasih. Kemudian masih ada beberapa yang datang untuk meminta rekomendasi terkait dengan kegiatan-kegiatan syukuran, pernikahan dan seterusnya. Kami mohon betul-betul
perhatikan baik-baik arahan pada saat di asesmen oleh tim kami yang turun. Dipatuhi semua protokol kesehatan yang sudah disampaikan pada saat briefing. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih pada jurnalis atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan jurnalis. Kami sampaikan terus mengabarkan, terus mengedukasi seluruh warga masyarakat, dan dengan demikian kita berharap Bapak ini dapat terkendali dengan perilaku hidup bersih sehat, melakukan adaptasi kebiasaan baru, gunakan masker, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.